Selamat pagi, yang terhormat pendidikan dasar dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pendidikan bermutu bagi semua. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri saya di hadapan Anda. Nama saya Roman, saya berasal dari Prancis, tapi sejak 20 tahun lalu, saya tinggal dan bekerja di Barcelona, di Spanyol. Saya siswa BIPA program Balai Bahasa UPI Bandung. Nah, Indonesia menjamin akses terhadap pelayanan pendidikan bermutu. Hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah Indonesia bagi pembangunan berkelanjutan negara dan kesempatan bagi generasi masa depan. Akan tetapi, masih ada hambatan untuk akses pendidikan bermutu. Meski demikian, beberapa program yang sudah dilaksanakan pemerintah mengurangi kesenjangan akses edukasi yang berkualitas. Pertama, pendidikan bermutu adalah hak dasar diberikan oleh pemerintah negara demokrasi melalui biaya kepada warga negara. Selain itu, pendidikan bermutu berdasarkan transmisi seperangkat pengetahuan, nilai, sikap yang baik, tapi juga ilmu budaya, percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan begitu, pendidikan bermutu merupakan batu loncatan bagi banyak anak Indonesia untuk keluar dari kemiskinan struktural dan akses pekerjaan yang layak dan tentu saja lebih baik dari generasi sebelumnya. Kedua, pendidikan bermutu punya beberapa asas, yaitu keadilan, kesetaraan, kualitas, dan aksesibilitas. Di negara Indonesia, sekolah atau pendidikan dasar tidak dipungut biaya, misalnya gratis, dari SD hingga SMP. Tapi biasanya orang dengan ekonomi tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas, beserta fasilitas, media pembelajaran, atau guru lebih kompeten. Akibatnya, pemerintah perlu mengurangi kesenjangan ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah yang baru atau penyediaan fasilitas yang layak atau perhatian terhadap kesejahteraan guru. Selain itu, pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia melalui program seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, BOS, bantuan operasional sekolah, atau pembangunan sekolah baru di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Ketiga, setiap warga negara berhak atas pendidikan bermutu. Tetapi, kesenjangan ekonomi menghambat kesetaraan kesempatan. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan yang adil tanpa diskriminasi agama, suku, wilayah, atau status sosial, dan termasuk lewat sekolah gratis. Namun, biaya tambahan dan rendahnya gaji guru tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, peningkatkan
kesejahteraan guru perlu diprioritaskan demi mutu pendidikan di Indonesia. Terakhir, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan akses edukasi karena hal ini menghambat mobilitas sosial dari kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, saya yakin bahwa pendidikan bermutu adalah fondasi bagi pembangunan berkelanjutan serta memperkuat toleransi dan perdamaian sosial. Di Spanyol dan di Prancis, situasinya apa? Nah, walaupun pelayanan pendidikan cukup berkembang di Spanyol dan di Prancis, dua-duanya negara menghadapi ketimpangan sosial dan wilayah, serta tantangan terkait gaji guru dan kekurangan guru yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga dunia pendidikan di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Bersama sahabat membeli ikan, ibu pedagang tawarkan cakalang, rakyat berhak atas pendidikan, pintu ilmu terbuka tanpa penghalang. Terima kasih.